Yang saya yang saya hormati Bante Karuna Silo, Rama Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sekalian, Selamat malam, Soti Hotu Namo Buddhaya. namo buddhaya. Pada malam ini kita berjumpa kembali di acara pembacaan Parita online untuk ketenangan batin dan kebahagiaan teman-teman kita. Semoga mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudari yang sedang sakit, dan semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Sebelum pembacaan parita ini dimulai, kami mohon kepada peserta untuk memposisikan pada saat pembacaan parita, memposisikan mic dalam keadaan mute dan mengaktifkan kamera masing-masing. Berikut adalah nama dari saudara-saudari yang akan kita bacakan parita kesembuhan. Bante Jayadamotera, Bali. Biksuni Badra Sukita Shenli dirawat di Rumah Sakit Secipik. Bapak Adri Adi Chandra, Batam, sekarang di Rumah Sakit Elizabeth, Singapura. Bapak Alip Surya, Bandung, sedang dirawat di ICU. Bapak Angka Wijaya, Surabaya. Bapak Bobi Gunawan sedang dirawat di Hospital Guangzhou. Bapak Chang Tenpin, Belitung. Bapak Chang Diamfui, Belitung. Bapak Didi Haryadi, Jakarta. Bapak Hadi Prasetyo, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, kamar D316. Bapak Harja Wandira, Surabaya. Romo Harvey, Surabaya. Bapak I. Dewa Nyoman Wibawa, Bali. Bapak Jeru Putu, Tabanan. Bapak Kwok Soni Suryadi, Jakarta. Bapak Liao Wimin, Bogor. Bapak Li Guanhin, Singaraja, Bali. Bapak Lim Kwang Ming atau Suminto Lukman, Bondowoso. Romo Purnadi, Jakarta. Bapak Rudianto Ciswandi, Singaraja, Bali. Bapak Sianto, Jakarta. Bapak Sidik Dewanto, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, kamar J206. Bapak Sofyan Tan Tek Hau, Jakarta. Bapak Sukrisno, Surabaya. Bapak Susanto Jaya, Bandung. Bapak Tamodren, Rumah Sakit PHC, Surabaya. Bapak Tirta Himawan, Ma Caulung, Surabaya. Bapak Chen Kiva, Singkawang. Bapak Willy Teja Lesmana, Bali. Bapak Wongsa Dipo Wahyudi, Tabanan, Bali. Bapak Yudi Dwi Tirta, Jakarta. Ibu Ari Chandrawati, Bali. Ibu Katarina Jati Marlina, Pondok Gede. Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta. Ibu Kristanti Sutanto, Malang. Ibu Kristina Jo, Surabaya, di Singapura. Ibu Chiu Piing, Bondowoso. Ibu Chong Siu Yun, Belitung. Ibu Eka Sulistiawati, opname di kamar ICU STOC lantai 3 RSUD Dr. Stomo, Surabaya. Ibu Elisa Gading Serpong. Ibu ELS Winata, Jakarta. Ibu Emi, Jakarta. Ibu Ernawati, Jakarta. Ibu Fungping, Surabaya. Ibu Herlina Toli-Toli. Ibu Herlina Hawiono, Surabaya. Ibu Imelda Lorencia, Tangerang. Ibu Inggiwati, Surabaya. Ibu Kenny Prawira Sudarga, Bogor. Ibu Ko Fung Mei, Bandung. Ibu Lau Pihua, Surabaya. Ibu Liana, Surabaya. Ibu Lim Ce Ing, umur 91 tahun, Surabaya. Ibu Lilik Sukatio, Surabaya. Ibu Lindawati, Malang. Ibu Lita Mutia, Surabaya. Ibu Lo Paucen, Gading Serpong. Ibu Luisa Mintaria, Surabaya. Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar. Ibu Ni Ketut Candrawiratni, Ibu Nita, Jakarta. Ibu Oi Fung Ing, Ibu Oil Lan Hyang di Rumah Sakit Adi Husada Undaan, kamar D301. Ibu Ratna Kusuma Himawan, Surabaya. Ibu Riana di Perumahan Mutiara Pluit, Blok F2 nomor 5, Tangerang.
Ibu Serliani Wiganda, Jakarta. Ibu Shirley Hawiono, Surabaya. Ibu Siswati, Jakarta. Ibu Sri Lani Hartanto, Surabaya. Ibu Sri Ratna Hartanto, Surabaya. Ibu Sutiarti Riawan, Jakarta. Ibu Tan Kim Lianio, Bogor. Ibu Tan Novilia Astan, Surabaya, sedang dirawat di Penang. Ibu Tan Singhua, Jakarta. Ibu Tien Tien, Bali. Ibu Ciong Melia Chandra, Surabaya. Ibu Chin Kiao dan Meriana, Jalan Jati nomor 12B, Pekanbaru, Riau. Ibu Tri Wulan Handayani, Bekasi, Jawa Barat. Ibu Waluyo, Surabaya. Ibu Yuli, Jakarta. Ibu Yunita Halim, Palembang. Ibu Li Lian Ing, Jakarta. Nyoman Kurniawati, Surabaya. Saudara Liki Chandra, Surabaya. Saudara Nawasena Disyananda Iskandar, Jakarta. Saudari Karim, Jambi. Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa. Saudari Jun Suto Wijoyo, Semarang. Saudari Jilin Kaliesta Tanjaya dirawat di National Hospital University Singapura. Saudari Jenny Swan Pranoto, Surabaya. Saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali. Saudari Shirley Lee, Jakarta Utara. Saudari Susi atau Huang Shiji, Jakarta. Saudari Wen Xiujin, Surabaya. Adik Brian Alvero Jusianto, Jakarta. Anak Felicia Anggela Hartanto, Manado. Mari kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakatu Bhagawatang Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawakasangho Sanggang Namami Yamaha Kumayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Sata Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi Sakarihitang Bhagawantang Sasa Damang Sasa Wakasanggang Abipujayami. Mari kita bersama-sama membacakan Pancasila Aradhana. Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Dutiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Ratiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Iya maha wadamitang wadetang. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Ti saranagamanang paripurnang. Amma Bante. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Adina dana weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Surameraya majapamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya Macapamaddatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Imani pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Amma Bante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah pembacaan Parita Kesembuhan yang dipimpin oleh Bante Karuna Silo. Sebelumnya suara jelas ya, soalnya ini lagi Jelas, hujan Bante. besar. Ya, baik ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para Rama Ramani, ya kita menyatukan niat baik kita. Ya semoga dengan kekuatan, tindak bajik, dengan pemikiran yang sama, dengan tujuan yang sama, kita membacakan parita untuk kesembuhan, kesehatan para guru kita, sahabat, kerabat, saudara kita. Ya semoga ini juga menjadi salah satu sebab yang menenangkan batin-batin mereka, sehingga juga terkondisi memperoleh kesehatan, sehingga bisa beraktivitas sebagaimana adanya. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karo Mase. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami,
Tatiampi Buddhang Saranang Gacchami, Tatiampi Dhammang Saranang Gacchami, Tatiampi Sanghang Saranang Gacchami. Ete peso pakawa arahang sama sambuddho wija carana sampano sugato lokawido anotaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagawa te swakato pakawata dhammo sanditiko akaliko eipasiko o panayiko pacatang weditabo winyuhi Ti supatipano bhagavato sawaka sangho Ujo patipano bhagavato sawaka sangho Nyaya patipano bhagavato sawaka sangho Samici patipano bhagavato sawaka sangho Yadidang cathari purisa yugani atta purisa pugala Esam bhagavato sawaka sangho Auneyo pauneyo dakineyo anjali karaneyo Anotarang punya ketang lokasa di maha karuniko nato ataya sabapaninang puret waparamisa bapato sambodi mutamang etena saca wacena mahontu sabupadawa maha karuniko nato itaya sabapaninang puret waparamisa bapato sambodi mutamang etena saca wajena mahontu sabupadawa maha karuniko nato Sukaya sabapa ninang puret waparamisa bapa to sambodi mutamang etena saca wacena mahonto sabu padawa yang kinci ratanang loke wijati wiwidang putu ratanang budang samang nati tasmasoti bawan putih yang kencera tanang loke wejati wiwidang putura tanang damang samana titas masoti bawan tute yang kencera tanang loke wejati wiwidang putura tanang sangang samana titas masoti bawan tute yang kence wetang idawa urang wasa gesua yang rata nampanitang nano samang ati tetagatena idam pibute rata nampanitang etena sacena suati otu kayang wiragang amatam panitang yada jaga sakya muni sama hito natena damena samati kinci idam pidame rata nampanitang etena sacena suati otu yang Buddha seto pariwaknya Yesus cing sama di manantarikannya mahu sama dina tena samona wijati idam beda meratanam panitang etena sacena suati oto ye pugala atasa tampa sata catari eta niyogani onte teda kineya sugata sasa waka ete sudinani mahapalani idam pisang keratanam panitang etena sacena suati oto Ya supaya tamana sadale nani kami nogo tamasasa nam hite pati pata amatang wigaya lada mudani buting bunjamana idam pisang kira tanam panitang etena sacena suwati oto kinang puranang nawang nati sambawang wirata citaya teke bawasmi tekina bija awiruli candani banti diraya tayam padipo idam pisang kira tanam panitang etena sacena suwati oto Yani dabotani samagatani pumani wayani wa antalike tatagatang dewa manusa pujitang budang nama sama suwati oto Yani dabotani samagatani pumani wayani wa antalike tatagatang dewa manusa pujitang damang nama sama suwati oto Yani dabotani samagatani pumani wayani wa antalike tatagatang dewa manusa pujitang sanggang nama sama suwati oto Karania mata kusalena yantang santang padang abisa meca sako ujo casu aco casa mudo anati mani santo sako casu baro ca apaki coca sala ungkawuti santeng trio cani pako ca apaga bokulesu ananu gido naca koda sama care kence yena winyo pare upawa deyong suki nowa kemeno untuk sabisa tabawan tu suki tata Ye kece panabuta tita sawata warawa anawasesa digawaye mahanta wa maji marasaka anukatula ditawaye ditawaye ca aditaye ca dure wasanti awi dure botawa sambawe siwasa bisa tabawan tusuki tata naparo parang niku beta nati manyeta kata cinang kanci biarosana partigasanya nanya manya saduka mecea Mata yatani yang putang ayusa eka puta manurake
Ewam pisa babute sumana sambawa ye apari manang. Metanca sabalokas ming mana sambawa ye apari manang. Udang ado catirian ca asam badang awerang asam patang. Titancarani sinowa saya nowa ya wata sawi gata mido. Etang santing adite ya brahma metang wi arang ida maho. Ditinca ano pagama silawa dasanena sampano. Kame suwine ya gedang na inja duga base yang punareti. Ti pocangko sate sangka toda panang wicayo tata. Wiriam piti pasa di bojang gaca tata pare. Sabado peka bojang gasa tete sabada sina. Ngunina samada kata bawita bahuli kata. Sangwatanti abinya yani banaya cabodia. Etena saca wajena sotite oto sabada. Ekasming samayena tomo galanan cakasapa. Gilane dukite di swabojang gesata desai. Te catang abinan di tuaro gamo ceng sotang kane. Ete nasa cawa jenaso tite otu sabada. Eka dada maraja pikelanya nabi pilito. Cunda terena tanye wabana petuana sadarang. Samo di tuaca abada tamawutasi tanaso. Ete nasa cawa jenaso tite otu sabada. Pahina teca abada tina nampi mahesina. Magahata kilesa wapatanu patida matang. Ete nasa cawa jenaso tite otu sabada. Yandoni mitang awamanggalan cayo cak mana posa kunasa sado. Papaga odo supinang akan tangbo danu bawe nawi nasa mento. Yandoni mitang awamanggalan cayo cak mana posa kunasa sado. Papaga odo supinang akan tang damanu bawe nawi nasa mento. Yandoni mitang awamanggalan cayo cak mana posa kunasa sado. Papaga odo supinang akan tang sangganu bawe nawi nasa mento. Sakatwa budara tanang osatang utambang warang. Itang dewa manusa nang buddha tejena sotina. Nasantu pada wasa bedu kawo pasamen tute. Sakatwa damarata nang osatang utambang warang. Parilahu pasamanang damate jena sotina. Nasantu pada wasa bebayawu pasamen tute. Sakatwa sanggarata nang osatang utambang warang. Ahune yang baune yang sanggate jena sotina. Nasanto pada wasa bero gawo pasamento te sababut danu bawe na sabada manu bawe na potarata nang damarata nang sanggarata nang te nang rata nang na anu bawe na caturase desaha sadamakan danu bawe na pitaka ya no bawe na jinasa wakano bawe na sabete roga sabete baya sabete antara ya sabete upadawa sabete dunimita sabete awak manggala winasa tu ayu wadako dana wadako siri wadako Yasa wadako bala wadako wana wadako suka wadako oto sambada dogaro gabaya weraso kasa tujuh padawa aneka antara ya piwinasa tucate jasa jaya dana labang soti bagyang sukang balang siri ayu cawa no cabogang di caya sawa satawa saca ayu jiwasi di bawan tute bawa tu sabab manggalang rakanto sabab dewata sabab buddha no bawe nasada soti bawan tute Bhavato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba dhammanu bawe nasada soti bhavantu te Bhavato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba sanggano bawe nasada soti bhavantu te Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, meditasi dipimpin oleh Bante Karunasilo. Ya, baik para Rama, Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Mari sejenak kita berlatih
ya untuk mengarahkan perhatian penuh kesadaran kita berada di sini dan saat ini, ya kita mengarahkan perhatian penuh kesadaran untuk melatih konsentrasi kita. Ya oleh karena itu, ya berupaya untuk mengkondisikan mengambil sikap duduk yang tegak, sikap duduk yang santai, rileks, namun tetap waspada. Nah, setelah kita rasa kita mengambil sikap duduk yang tegak, santai, rileks, pejamkan mata secara damai, secara tenang, secara rileks. Kita mencoba untuk menumbuhkan, ya, mengembangkan nilai-nilai luhur dalam diri kita. Utamanya kita memancarkan pikiran meta. Kita dengan penuh kesungguhan hati duduk di dalam hening, sembari kita memberikan pemancaran meta dengan manis tersenyum. Ya semoga para sanak saudara, keluarga, para guru kita yang saat ini sedang sakit, ya semoga penyakit-penyakit lekas sirna, ya semoga kesembuhan segera dapat diperoleh. Ya maka dengan penuh kesungguhan hati, di dalam hening, sembari duduk dengan penuh rileks, kita memancarkan pikiran meta, ya semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Bawana kita lanjutkan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa. Setelah turut bersuka cita atas jasa kebajikan yang kami lakukan, ya semoga makhluk-makhluk yang tertimpa duka terlepas dari duka, makhluk-makhluk yang terundung kesedihan terlepas dari kesedihan,
makhluk-makhluk yang tertimpa penyakit, semoga lekas sembuh, sehat kembali. Sabe sata bawantu sukti tata, semoga semua makhluk berbahagia, bawana selesai. Sadu, sadu, sadu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan Anusasana yang dibawakan oleh Bante Karunasilo. Silahkan, Bante. Bante kok freeze ya? Kena freeze. Belum masuk lagi Bante ya. Ya. Sambil nunggu Bante masuk, mungkin Suedi mau memberikan pengumuman. Ini Bante masuk. Oh, Bante masuk. Ya, baik, kita lanjutkan mendengarkan Anusasana dari Bante Karunasilo. Silakan, Bante. Oh, suaranya Bante belum Iya, keluar Bante. ya, Ya. jadi soalnya lagi hujan besar di Halong nih, kayaknya gangguan jaringannya, maaf. Ya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, baik. Anumodana, Romo, Edi yang sudah mengundang kembali untuk ikut berpartisipasi di dalam kebajikan, ya membacakan parita untuk para guru kita, sahabat, kerabat, saudara kita yang saat ini ya sedang sakit. Ya, izin berbagi sharing Dharma, ya perihal ada 5 hal Bapak Ibu dan sekalian yang sulit atau 5 situasi yang sulit kita dapatkan. Apakah itu menjadi seorang samana, apakah itu juga menjadi seorang perumah tangga. Nah, 5 hal ini bisa kita temukan di dalam Anggutara Nikaya kelompok 5, Sutta ke-48. Nah, nama sutanya adalah Allah Bahaniya Thana Sutta. Ya, di Allah Bahaniya Thana Sutta ini, nah di situ disebutkan tentang 5 hal atau situasi yang tidak dapat diperoleh oleh seorang petapa ataupun Brahma, dewa, ya maupun para manusia. Nah, di mana apa yang menjadi situasi kondisi yang tidak bisa kita peroleh? Nah, seringkali ya seseorang berupaya membuat suatu aspirasi atau suatu doa begini, semoga apapun yang tunduk pada penuaan tidak menjadi tua atau berdoa semoga aku tidak menjadi tua. Nah, tentu hal demikian tidak akan bisa kita peroleh. Tentu ini kita setuju sekali karena ya kita ini sudah tunduk tunduk terhadap hukum alam. Nah, maka satu kondisi yang ini adalah sulit kita peroleh. Ya, kendati pun ada suatu produk, suatu alat kecantikan yang menunda penuaan. Ya, paling juga terjadi beberapa tahun saja. Namun pada akhirnya juga ya kita akan tunduk. Boleh mungkin saja kita terlihat terus muda, tetapi kesehatan tulang, saraf tidak bisa dibohongi. Nah, sehingga ini menjadi satu kondisi, suatu situasi yang sulit seseorang bisa dapatkan. Jadi, suatu kondisi manakala seseorang berharap, berdoa, menginginkan segala sesuatu yang menjadi tua ini semoga tidak terjadi. Nah, tentu itu suatu kondisi yang tidak mungkin orang bisa dapatkan. Ya, menunda mungkin bisa iya, tetapi karena kita tunduk terhadap hukum alam, ya pasti semua akan terjadi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada pengharapan, ada keinginan, di mana seseorang juga berharap, berdoa, beraspirasi, semoga penyakit
berbagai macam bentuk penyakit baik fisik, batin tidak terjadi padaku. Nah, tentu itu juga hal yang mustahil bisa kita dapatkan dalam artian ya tubuh ini sudah sarangnya penyakit. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya lambat laun karena terjadi proses penuaan, pasti juga rasa sakit yang alami terjadi pun akan datang kepada kita. Ya penyakit pikun, sudah penyakit lupa, bagaimana penglihatan juga sudah mulai rabun, begitu ya. Nah, itu juga hal yang lumrah akan terjadi. Nah, tetapi kalau kita sudah mempelajari Dharma, ya kita belajar untuk menerima tetapi tidak pasrah. Dalam artian, ketika kita tahu kita didiagnosa suatu penyakit, ya kita belajar menerima penyakit itu tetapi juga dengan bijak, yaitu tetap menjalani pengobatan. Ya kami pun kemarin ketika habis pulang dari kegiatan internasional Tipitaka Chanting Ceremony itu, kami diberikan kesempatan untuk check up di Rumah Sakit Seci. Kita juga diperiksa berbagai macam apa penyakitnya. Ya kami sih paling ideal banyak kenanya di kolesterol, trigliserid ya tinggi. Nah, maka kita juga menghindari menghindari berupaya karena sudah tahu beberapa jenis penyakitnya. Nah, jadi cara kita bagaimana? Menghindari makanan atau minuman yang sekiranya menjadi pemicu. Hal tersebut bisa meningkat, hal tersebut bisa membuat potensi yang membahayakan. Nah, maka itu kondisi yang kedua ketika orang memiliki pengharapan, keinginan semoga segala macam bentuk penyakit tidak datang pada diriku. Nah, tentu itu adalah hal yang sulit bisa kita dapatkan. Lalu hal yang ketiga adalah ya perihal ketika seorang berharap berkeinginan semoga kematian ya semoga kematian ini tidak terjadi pada diriku. Nah, tentu juga itu adalah hal yang sulit kita dapatkan. Nah, maka di Abhidhamma kan disebutkan aku wajar mengalami usia tua, sakit dan kematian. Nah, maka di saat seorang mempelajari Dharma, dia sadar, dia tahu, kemudian bagaimana dia caranya menerima dan menyikapi kondisi itu. Nah, maka kalau kita sering berbuat baik, mengakumulasikan tindak-tindak bajik itu, maka itu kita melatih pikiran kita, melatih kesadaran kita untuk terus terbiasa. Nanti itu menjadi suatu kesadaran yang indah, suatu ingatan-ingatan yang indah yang bisa membantu kita punya batin, kita punya pemikiran menjadi lebih tenang sehingga tidak takut menghadapi yang namanya kematian itu. Nah, jadi kondisi pertama yang sulit didapatkan oleh seseorang, di mana hal tersebut yang dicantumkan di dalam Alabhaniyata Sutta itu adalah seseorang berupaya berdoa untuk tidak menjadi tua, tidak menjadi sakit atau tidak mengalami kematian. Nah, tentu itu kondisi yang tidak mudah. Tentu itu kondisi yang pasti dialami oleh semua orang, bahkan makhluk hidup sekalipun. Nah, lalu kondisi yang keempat itu apa? Nah, seseorang berupaya, berkeinginan, ya, memiliki suatu pengharapan, semoga apapun yang tunduk pada kehancuran tidak menjadi hancur. Ya, tentu kita paham, dalam tilakana kan ada hukum anicca, hukum perubahan, maka apapun yang dibangun, apapun yang dibentuk, ya suatu saat nanti pun pasti akan mengalami kehancuran. Seperti kita pahami, berbagai macam bentuk peninggalan-peninggalan situs-situs Buddhis yang dibuat dari bebatuan yang kita katakan bebatuan yang kuat, kokoh, namun pada akhirnya juga mengalami keropos, mengalami kehancuran juga. Itu terjadi karena faktor alam, bencana alam, ataupun karena juga ulah manusia itu sendiri. Nah, maka segala macam apapun itu ya bisa saja mengalami kehancuran. Nah, tetapi yang terpenting adalah jangan sampai hubungan persahabatan, hubungan keluarga itu hancur hanya gara-gara juga perbedaan finansial ya. Seringkali kan di tengah kehidupan bermasyarakat begitu, hanya gara-gara perbedaan finansial, seringkali juga dalam satu keluarga nih hubungannya bisa hancur. Nah, ya seringkali kami memaknai suatu perumpamaan. Ya, kalau kami kan sering pelayanan dengan Romo Edi ke rumah duka, Romo ya. Sebelum sebelum keluarga mengantar mengantar para mendiang ini ke krematorium atau pemakaman, ya ada buah semangka yang dipecahkan. Nah, sebenarnya itu juga memiliki nilai filosofi kehidupan. Ya jangan sampailah anak-anaknya ini nanti gara-gara warisan berebut nih hancur hubungannya sampai dituntut kakaknya nuntut si adiknya, adiknya nuntut si kakaknya, bahkan
Ada juga yang tega anak menuntut orang tuanya hanya gara-gara harta warisannya. Tentu itu tidaklah bijak bagi kita yang mempelajari Dharma. Nah, tentu itu menjadi suatu kondisi yang tidak dipuji. Nah, lalu apa kondisi yang kelima, Bapak Ibu itu sekalian? Nah, seseorang berupaya, dia memiliki aspirasi, keinginan, ya semoga apapun yang tunduk pada kehilangan tidak menjadi hilang. Nah, kira-kira bisa demikian? Tentu tidak, ya. Kehilangan itu akan pasti terjadi. Maka manfaat yang bisa kita peroleh, kita dapatkan dari mempelajari Dharma itu adalah bagaimana memantapkan hati kita, bagaimana memantapkan perasaan kita, cara pandang kita. Jikalau suatu saat nanti dihadapkan dengan kehilangan, nah, apakah kita masih bisa menjaga ketenangan batin kita? Sedih, ya masih boleh, wajar, manusiawi. Tetapi larut di dalam kesedihan itu yang tidak wajar, itu yang tidak baik. Nah, karena kita kan paham bahwa segala sesuatu juga mengalami perubahan. Segala sesuatu yang kita cintai dan kesenangi wajar berubah, wajar terpisah dari kita. Nah, maka 5 kondisi ini adalah suatu kondisi yang sulit diperoleh, apakah oleh para dewa, bahkan para petapa disebutkan di dalam sutra tersebut. Nah, maka dengan mempelajari Dharma, maka kita bagaimana sih melihat suatu kondisi itu memang terjadi demikian adanya. Jadi kita berupaya sekarang bagaimana kita tidak fokus, tidak berusaha, berupaya semaksimal mungkin mengubah sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Dalam artian itu sudah hukum alamnya loh. Tetapi kita bisa, Bapak Ibu sekalian, merubah cara pandang kita ini. Bagaimana nanti menumbuhkan pengertian yang benar, pikiran yang benar, ucapan kita benar dalam menerima suatu kondisi itu. Kehilangan tuh akan pasti terjadi. Maka cara sederhana praktek yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha adalah bagaimana Bapak Ibu dan sekalian kita semua ini praktek memberi. Jadi jangan pernah menganggap remeh praktek memberi tersebut. Jangan nanti maaf kata kita sudah ikut latihan-latihan, punya grup meditasi sendiri, nanti menganggap bahwa kita tidak usah berdana, meditasi lebih tinggi loh nilainya. Tentu tidak demikian. Justru berdana memberi itu akan mampu melatih batin kita bagaimana piawai dalam melepas. Coba kalau kita tidak piawai dalam melepas, berbagai macam bentuk ingatan, memori di masa lalu dia muncul ke permukaan, malah yang muncul biar pada nanti kebencian loh. Bukan suatu kita melepas dengan damai, melepas dengan pikiran yang tenang. Nah, maka suatu latihan memberi itu jangan sekali-sekali kita anggap remeh, Bapak Ibu sekalian. Memang bentuknya sederhana, perpindahan suatu barang materi, tetapi di balik itu ada pendewasaan batin. Itu yang penting. Sehingga tatkala dihadapkan dengan kehilangan itu, sedih, wajar. Tapi ya kita tidak larut dalam kesedihan itu. Itu yang membedakan kualitas batin seseorang yang praktik, ya yang mempraktikkan, kemudian menjalankan Dharma yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Jadi tidak hanya sekedar mengerti teorinya, oh berdana, memberi. Nah itu tidak hanya sekedar menjadi suatu latihan mendasar, tidak. Tetapi itu akan sangat membantu bagaimana nanti kita bisa menerima keadaan itu. Coba kalau kita tidak pernah praktek memberi, ucul-ucul dihadapkan dengan kondisi kita harus kehilangan nih. Itu berat loh. Berat sekali untuk batin kita bisa menerima. Maka ada fase-fase yang akan dihadapi oleh seseorang manakala menghadapi kehilangan, Bapak Ibu. Fase pertama adalah pasti dia menolak. Kenapa harus terjadi kehilangan? Kenapa saya harus kehilangan suami saya? Kenapa saya harus kehilangan istri saya kan? Kenapa saya harus kehilangan orang tua saya? Ada penolakan ya di dalam diri seseorang. Secara alami sebenarnya penolakan itu wajar terjadi. Nah, yang kedua pastinya apa? Orang bernegosiasi. Negosiasinya gini, lebih baik saya yang pergi misalnya. Saya takut kalau saya harus meninggalkan anak-anak saya. Kadang-kadang juga anak-anak yang berpikir, lebih baik saya yang pergi dahulu daripada orang tua saya. Ada penolak, ada negosiasi di dalam dirinya. Nah, maka seiring berjalannya waktu terjadi suatu fase di mana ia akan sadar, saya tidak bisa memaksakan keadaan. Akhirnya dia mulai menerima keadaan itu. Fase penerimaan inilah yang akan menjadi fase di mana kesembuhan batin seseorang, ya, luka batin yang muncul karena kehilangan. Dia bisa menerima, di situ ada kesembuhan. Kesembuhan di mana dia nanti akan menerima keadaan itu dan berdamai dengan kenyataan. Menerima kenyataan dan berdamai dengan keadaan itu.
Jadi sedih ya sekedar sedih, tapi tidak sampai larut dalam kesedihan itu. Maka setelah dia mengalami fase penerimaan, nanti dia akan mengalami fase yang namanya mengikhlaskan. Ya, ketika terjadi proses mengikhlaskan itu, mengingat, ya kita mengingat, oh orang-orang ini dia pernah berjasa dalam hidup saya. Jadi ketika mengingat pun dia tidak berasosiasi dengan perasaan duka cita nanti, perasaan sedih, perasaan ratap tangis tidak. Nah, maka kalau kita sudah terpiawai mempelajari dhamma, maka dihadapkan dengan 5 situasi itu, ya kita tahu wajar, ya memang sulit untuk kita bisa memperoleh suatu kondisi di mana kita ini terhindar dari penyakit, terhindar dari usia tua, sulit sekali. Semoga usia tua tidak terjadi padaku, tidak bisa. Semoga penyakit tidak ada pada diriku juga tidak bisa. Semoga kematian tidak terjadi pada diriku pun tidak bisa. Semoga kehancuran yang terjadi pun tidak tidak terjadi, oh tidak bisa juga. Bahkan semoga kehilangan yang harusnya terjadi tidak terjadi pada diriku, tentu itu juga impossible, sulit terjadi. Nah, maka dengan mempelajari Dharma ini kita paham, ya suatu saat nanti kita akan kehilangan kesehatan kita kok Bapak Ibu. Tetapi dengan kita mempelajari Dharma, kita mampu tetap menjaga kondisi batin kita, ya kan? Nanti sehingga, ayo, jadi praktek Dharma kan tidak hanya berhenti pada dana, sila, tapi kita tingkatkan pada fase-fase yang namanya ya berlatih mengembangkan batin ya. Meditasi itu penting itu untuk menjaga menjaga ketahanan mental kita, membuat batin kita menjadi tenang, stabil manakala dihadapkan dengan kondisi-kondisi demikian. Nah, maka saya selalu mengapresiasi kegiatan-kegiatan kita semacam ini juga sebagai penguat loh. Kita memberikan penghiburan kepada keluarga-keluarga, sanak saudara yang saat ini mereka sedang merawat kan, saudara-saudara mereka sudah sakit, hadirnya kita, nah itu paling tidak itu memberikan rasa nyaman. Wah, saya diberkati dalam artian, wah teman-teman saya ini peduli dengan saya. Jadi saya dibacakan parita bersama, kendati pun raga kita tidak di situ, tapi paling tidak suara kita sampai ke sana. Setuju ya? Itu juga menjadi suatu bentuk bagaimana kepedulian kita, meta ada di situ, cinta kasih ada di situ, kasih sayang ada di situ, mudita kita ada di situ. Nah, sehingga ini suatu langkah, suatu cara pelayanan yang sangat-sangat baik. Ya, dulu ya ketika tugas di Surabaya, saya paling sering juga pelayanan dengan Romo, bahkan dengan apa Lause gitu juga sering ya, dengan Suhu sering pelayanan, baik kita ke rumah sakit, ke rumah duka, ya kami berupaya ada di situ pun untuk sebagai penghibur bahkan penguat bagi teman-teman saudara kita. Itulah wujud nyata kita berupaya. Maka kalaupun kami tidak bentrokan jadwal, kita berupaya untuk hadir itu penting sekali. Nah, selain kita juga di media Zoom ini, nah kita berupaya untuk kalau kita tahu oh ada yang sakit di rumah sakit A, rumah sakit B, hadir kita di situ sebagai penguat bagi mereka loh. Jikalau saat ini kita ada untuk mereka, kita tidak perlu meminta-minta. Nanti kewiara segala macam tidak perlu. Nanti kalau mereka sudah merasa dilayani, merasa diperhatikan, itu akan tergugah sendiri. Itu jauh lebih baik daripada kita paksa-paksa. Nggak pernah kewiara nih giliran sakit, minta tolong baca kami tidak demikian ya. Kita berupaya, kita jemput bola. Kita berupaya untuk hadir untuk mereka secara tidak langsung. Itu juga akan membuka membuka perhatian mereka, kesadaran mereka juga untuk peduli kepada kita. Jadi kesimpulannya ya Bapak Ibu sekalian, di dalam salah satu suta yang diajarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gotama, itu terdapat di dalam Anggutara Nikaya kelompok 5, suta ke-48, perihal 5 situasi atau keadaan yang sulit kita peroleh. Pertama adalah kita berharap semoga usia tua tidak terjadi pada diri kita, sulit terjadi. Kita berharap semoga penyakit tidak ada pada diri kita, sulit terjadi. Semoga kematian tidak terjadi pada diri kita pun sulit terjadi. Semoga kita berharap segala sesuatu tidak hancur, itu pun sulit terjadi. Bahkan kita berharap, yang kelima, semoga kehilangan tidak terjadi pada diri kita, sulit terjadi. Nah, maka dengan mempelajari Dhamma, ayo kita persiapkan mental kita persiapkan batin kita untuk menerima segala sesuatu itu dengan bijak. Menerima bukan berarti pasrah loh ya, menerima dengan bijak. Tahu cara kita melihat, tahu cara kita menyikapi, sehingga apa? Kita tidak larut dalam kesedihan manakala dihadapkan dengan kondisi-kondisi demikian. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Semoga ini menjadi pengingat, menjadi penguat, menjadi semangat untuk kita terus ya kompak, terus aktif di dalam pelayanan-pelayanan kebajikan. Sampai Sata Bhawanto Sukitata.
Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Bante Karunasilo atas penyemangat dan pengingat bagi kami sebagai yang melayani maupun penyemangat bagi teman-teman yang sedang sakit. Semoga teman-teman bisa memahami dan menerima. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan wejangan dari Suhu Kasin. Pada Suhu Kasin, kami persilahkan. Terima kasih, Saudara Evi yang begitu semangat. Bahkan malam ini tampil seragam kerjanya belum terganti. Tapi tidak apa-apa, ini merupakan suatu kesemangatan. Yang kami muliakan Bante Karunasilo yang tidak asing bagi keluarga GAIS ini. Malam ini juga memberi semangat yang luar biasa. Yang kami hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih saudara sahabat kita dimanapun berada malam ini, yang baik kondisinya kurang sehat maupun yang sehat bersama-sama kita membangkitkan suasana yang begitu ceria ini. Dan juga bagi saudara Kristiani malam besok akan merayakan keagungan Natal ini. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, yang tadi kita telah memperbarui sila dan serangkaian membacakan Parita Sutta maupun Gata yang dipimpin oleh Yang Mulia Bante Karunasilo ini memberi suatu energi yang positif bagi kita semuanya. Memang semuanya itu tidak kekal. Namun di balik ketidakkekalan ini, kita diberi kesempatan yang bisa ketemu bersama-sama ini untuk membangkitkan suatu perbuatan yang baik. Ini adalah sesuai dengan Dhamma Sang Buddha. Kalau kita selalu berbuat baik mulai saat ini, tidak usah memikirkan masa yang akan datang. Semuanya akan terkondisi dengan baik. Semoga saudara-saudara kita jangan gelisah, terus bersemangat. Nantinya bisa bersama-sama kita untuk suatu pelayanan yang positif yang diarahkan Yang Mulia Bante Karunasilo. Semoga Sakti Ratana Buddha Dharma dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, 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 sadu. sadu. Terima kasih Suhu Kasin atas wejangannya yang selalu ceria. Selanjutnya, mari kita mendengarkan pengumuman dari Romo Edi. Pada Romo Edi, silakan. Ya baik, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Untuk Buddhaya. depan, Selasa tanggal 31 kita off karena menyambut tahun baru. Kita ketemu lagi di tanggal 7 Januari, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita dipimpin oleh Yang Mulia Bante Dira Cito. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama sakit bisa menghubungi saya, menghubungi HP Wihara, juga ke HP Ramani Hili. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh atau sudah tidak perlu dibacakan parita kembali, mohon kami diberitahu kembali agar nama-nama tersebut bisa kami hapus atau kami coret. Ya sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya. Terima kasih Romo Edi. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membacakan Pati Dana berikut dengan terjemahannya. Punya sidanika tasa yananya ni kata nime tesanca bagino hontu
Tatananta bamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo dita meca piaditawa anye maja tawerino sata titanti lokasming te buma catuyo nika panje kaca tuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimangna pacananti dewa te sang niwe dayung maya dinyana punyanang anumodana hetuna sape sata sada hontu awera sukajiwino kema padan capa pontu desa si jatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri atas 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk, yang menggembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita menutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanggang namami. Bapak Ibu sekalian, Romo Ramani, mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bhante Karunasilo yang pada hari ini telah hadir memberikan tuntunan sila, memberikan pembacaan parita dan anusasana yang sangat bersemangat dan semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Wan Okasa Wanami Bante. Sukihonto Cataro Dhamma Wadanti Ayuwano Sukang Balang. Semoga semuanya sejahtera selalu, terberkahi kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan usia yang panjang. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante. Ya, sama-sama semua. Sampai Malam ketemu. Ya, Malam Bante. ya, Anumodana Bante. ya, Desi. Selalu sehat Bante. Yo, Selalu. Semoga sehat selalu iya, Bante. sekarang lagi di Halong ini, di Kalimantan Halo. Selatan. Cuaca bagaimana, Bante?
hujan. Ini lagi Oh, hujan Hujan besar ya. nih. di mana-mana hujan deras Bante. Ya, ini Surabaya hujan lebat. di tempatnya Badai Citanando, Mahatera di Halong. Oh, di Ya, Halong ya. ya, Halong. Kapan tahun pulang baruan di Jaga, sini. jaga Tapi nggak kesehatan banjir Bante. loh Bante. Ya, Halong apa? itu di mana, Bante? Nggak banjir ya Bante. Oh, tidak sih, masih aman, aman, Aman ya Bante. aman. 5 jam dari Banjarmasin ke sini. Wah, Waduh. jauh. Ya. Bukan main, 5 Iya. jam. Kapan Oh, kapan tempat pulang asalnya Bante? Bante Medawiro ya. Ya, tanggal 3 Romo, tanggal 3 balik Jawa Timur. Oh, Oke. Jawa Timur ya Ke Bante ya. Surabaya Bante. Kamu di Jawa Timur. Kalau perlu ke bandara apa? Telepon Bante. Saya antar. Siap Romo. Nanti. Ya. Ya. Oke ya semua, Jin pamit Ya, ya. Semoga. terima kasih Ya. Bante. Bante. Jaga Semoga kesehatan Bante. selalu. Sampai Oke, ketemu 1 lagi. jam soalnya. Ya. Ya. Oke, tutup Bante. Ya. Terima kasih pada Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian atas partisipasinya. Semoga kebaikan yang kita lakukan mengkondisikan ketenangan batin dan kebahagiaan bagi kita semua. Juga untuk Aduh. teman-teman kita yang sedang sakit, semoga tetap semangat, cepat pulih dan bisa beraktivitas kembali. Mari kita bersama-sama Betul. mengucapkan Sabe Sabe sata Sata kawan Gawantu itu Sukitata. semoga 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 semua semua makhluk makhluk berbahagia. berbahagia. Satu, satu, satu. Halo, Minggu sudah. depan libur. Minggu libur tahun baru soalnya. Oh. Ya wes, tutup. Romo Oke, langsung ngontak terima ya, kasih. Bante di Lejito. Iya, iya, Langsung iya. ngontak. Iya. Iya, Oh, oke. sampai ketemu. Thank you Oke, semua sampai ya. ketemu. Selamat Natal, selamat tahun baru. Ya, Oke. tutup Budi. selamat tahun baru Oke. semua. Ya. Terima Bapak Ibu kasih. atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama 1 jam saja tapi luar biasa. Semoga Betul bermanfaat. Ketemu lagi tahun depan. Terima kasih. Selamat tahun baru 2000. Libur 1 tahun. Ya, Terima libur 1 tahun. Oke. kasih. Haji Terima Kita ya. tutup Bye. 5, 4, 3, 2, 1. Sehat Bye-bye selalu. Tapi semuanya. jangan lupa ke Dadah. wihara ya. Wihara akan Oke. tetap ada puja bakti di hari Thank Minggu you tanggal semuanya. 29. Oke. Terima Thank you kasih. 31 nggak semua. ada. 31 nggak ada. Malam Thank tahun you baru 29, tidak semua. ada Ibu. kebaktian. 31 nggak tahu Romo Edi mau mengadakan nggak. Nanti dilihat kondisinya. Ya. Nanti Hanya. kita umumkan ya. Ya, Nanti Oke. kita diumumkan. pakwe Siap. dulu. Thank you Pakwe dulu semua ya. ya. Ya, Thank you kalau semua. siupui Oke. Bye-bye nanti semua. acun. Lisa. Tutup ya Romo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye semuanya. Bye-bye.